Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Belawati. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Yang pertama, definisi HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Meskipun demikian, orang tersebut dapat menularkan virusnya kepada orang lain bila melakukan hubungan seks beresiko dan berbagi penggunaan alat suntik dengan orang lain. Untuk definisi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. Yang kedua, etiologi HIV/AIDS. Disebabkan oleh virus yang mempunyai beberapa nama, yaitu HTL atau Human T-lymphotropic, LAV Lymphadenopathy Associated Virus. Yang ketiga, RAV, Rapid Assessment Vulnerability, yang nama ilmiahnya disebut Human Immunodeficiency Virus, yang berupa agen viral yang dikenal dengan retrovirus yang ditularkan oleh darah dan mempunyai afinitas yang kuat terhadap limfosite. Virus ini ditransmisikan melalui kontak intim atau seksual, darah atau produk darah yang terinfeksi. Selanjutnya, patofisiologi HIV. HIV masuk ke dalam darah dan mendekati sel T helper dengan melekatkan dirinya pada protein CD4. Sekali ia berada di dalam materi viral atau jumlah virus dalam tubuh penderita, turunan yang tersebut RNA atau ribonucleic acid berubah menjadi viral DNA, deoxyribonucleic acid, dengan suatu enzim yang disebut reverse transcriptase. Viral DNA tersebut menjadi bagian dari DNA manusia, yang mana daripada menghasilkan lebih banyak sel jenisnya, benda tersebut mulai menghasilkan virus-virus enzim lainnya. Protease mengatur viral kimia untuk membentuk virus-virus yang baru. Nah, virus-virus baru tersebut keluar dari sel tubuh dan bergerak bebas dalam aliran darah dan berhasil menulari lebih banyak sel. Ini adalah sebuah proses yang sedikit demi sedikit di mana akhirnya merusak sistem kekebalan tubuh dan meninggalkan tubuh menjadi mudah diserang oleh infeksi dan penyakit-penyakit yang lain. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini ada empat fase. Yang pertama yaitu fase masa inkubasi atau fase awal, terjadi 2-4 minggu pertama setelah terinfeksi. Tidak ada gejala yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, pasien masuk ke fase
infeksi akut yang ditandai oleh gejala mirip flu, termasuk fatigue, demam, sakit kepala, limfadenopati, hepatosplenomegali, atau spesifik seperti keterlambatan pertumbuhan, diare kronis atau berulang, pneumonia interstisial atau sariawan. Dan untuk pemeriksaan penunjang ada 8. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium darah terdiri dari trombositopeni, anemia, HDL, jumlah limfosit total. Yang kedua, ELISA dan tes Western blot. ELISA ini enzim link immunosorbent assay, merupakan tes HIV yang digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi antibodi HIV. Dan tes Western blot, tes yang dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. Yang ketiga, kultur HIV dengan sel monoklir darah perifer, dan bila tersedia plasma dapat mengukur beban virus. Yang keempat, tes reaksi polimer dengan leukosit darah perifer, mendeteksi DNA viral pada adanya kuantitas kecil sel mononuklir perifer terinfeksi. Yang kelima, antigen P24 serum atau plasma meningkatkan nilai kuantitatif dapat menjadikan indikasi dari kemajuan infeksi. Yang keenam, penentuan imunoglobin GM serum kualitatif data dasar imunoglobin. Yang ketujuh, IVA memastikan seropesivitas. Dan yang kedelapan, RIPA mendeteksi protein HIV. Untuk penata laksanaan HIV yaitu penata laksanaan medisnya ada 2. Yang pertama, penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta malignasi, pengertian replikasi HIV lewat preparat antivirus dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penggunaan preparat imunomodulator. Yang kedua, terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini ada 2, yaitu yang pertama, obat primer disetujui untuk terapi HIV, yaitu azidodeoxymethylmetidin, berfungsi untuk memperlambat kematian dan menurunkan frekuensi serta bertanya penyakit oportunistik. Yang kedua, astimidin, terkendali pada wanita hamil, yaitu mengurangi risiko transmisi HIV dari wanita yang terinfeksi ke janinnya. Selain itu, ada perawatan suportif sangat penting karena infeksi HIV sangat menurunkan keadaan imun pasien dan memberikan perawatan kesehatan efektif dengan penuh kasih sayang dan objektif pada semua individu, mencakup malnutrisi, istirahat, latihan fisik, dan stres. Dan untuk menata laksanaan HIV pada ibu hamil, perawatan nifas bagi ibu dan dengan HIV pada dasarnya sama dengan perawatan nifas pada ibu nifas normal. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi ibu yang memilih tidak menyusui dapat dilakukan penggantian produk ASI. Yang kedua, pengobatan, perawatan dan dukungan secara berkelanjutan diberikan di samping tata laksana infeksi oportunistik terhadap pengidap HIV atau AIDS dan dukungan edukasi nutrisi. Yang terakhir, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan diutamakan agar tidak terjadi kehamilan yang tidak berencana dan membahayakan ibu dan janin yang dikandung.
Untuk perawatan HIV pada ibu hamil, perawatan sebelum lahir meliputi semua perawatan tambahan yang dibutuhkan oleh seorang perempuan hamil sebagai persiapan untuk kelahiran bayinya. Perawatan tersebut tidak sekedar pengobatan dan pemeriksaan laboratorium saja. Perawatan ini termasuk konseling dan penyediaan informasi. Perawatan juga mencakup nasihat mengenai kesehatan umum, misalnya olahraga dan berhenti merokok. Setiap perempuan yang hamil dengan HIV sebaiknya secara sungguh-sungguh mempertimbangkan pemakaian pengobatan HRV waktu hamil, walaupun hanya untuk sementara. Misalnya pada akhir kehamilan dan dihentikan setelah bayi lahir. Hal ini tidak tergantung pada jumlah CD4 atau viral load si ibu. Umumnya pengobatan yang diberikan pada perempuan HIV positif yang hamil adalah sama seperti pengobatan pada perempuan dewasa yang tidak hamil. Namun, pedoman pengobatan untuk perempuan hamil adalah sedikit berbeda dengan pedoman untuk orang dewasa lain. Sering ada pendapat bahwa sekali kita mulai ART, kita harus meneruskannya seumur hidup. Pendapat ini tidak benar. Kadangkala orang mulai terapi untuk sementara, kemudian berhenti. Hal ini sering terjadi pada masa kehamilan. Dan selanjutnya konsep dasar keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian terdiri dari aktivitas atau istirahat. Yang kedua, sirkulasi. Yang ketiga, integritas ego. Yang keempat, eliminasi. Yang kelima, makanan atau cairan. Yang keenam, hygiene. Yang ketujuh, neurosensorik. Yang kedelapan, nyeri atau kenyamanan. Yang kesembilan, pernafasan. Yang ke-10, keamanan. Yang ke-11, seksualitas. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Dan yang kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini pada ibu hamil dengan HIV ada 5. Yang pertama, risiko terjadinya infeksi berhubungan dengan depresi, sistem imun, aktivitas yang tidak terorganisasi. Yang kedua, defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan diare berat, status hipermetabolik. Yang ketiga, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hambatan asupan makanan atau muntah, mual, gangguan intestinal atau hipermetabolik. Yang keempat, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, melemahnya otot pernafasan. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Dan untuk rencana asuhan keperawatan atau intervensi, yang pertama, dengan diagnosa risiko terjadinya infeksi berhubungan dengan depresi sistem imun, aktivitas yang tidak terorganisir. Tujuannya, klien akan menunjukkan tanpa adanya tanda-tanda infeksi atau tidak ada demam, sekresi tidak purulent, dan intervensi cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Resiko cross infeksi dapat melalui prosedur yang dilakukan. Ciptakan lingkungan yang bersih dan ventilasi yang cukup. Dan yang untuk diagnosa kedua, defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan diare berat, status hipermetabolik. Tujuannya, klien akan mempertahankan tingkat hidrasi yang adekuat. Intervensi, pantau tanda-tanda vital termasuk CVP bila terpasang. Rasional, denyut nadi atau
air meningkat, suhu tubuh menurun, tekanan darah menurun menunjukkan adanya dehidrasi. Catat peningkatan suhu dan lamanya, berikan kompres hangat, mempertahankan pakaian tetap kering, kenyamanan, suhu lingkungan, rasional, suhu badan meningkat menunjukkan adanya hipermetabolisme. Dan diagnosa ketiga, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hambatan asupan makanan, mual muntah, gangguan intestinal, hipermetabolik. Tujuannya, klien akan menunjukkan peningkatan BB ideal. Intervensi: kaji kemampuan mengunyah, merasakan dan menelan. Rasional: lesi pada mulut, esofagus dapat menyebabkan disfagia. Yang kedua, auskultasi bising usus. Rasional: hipermetabolisme. Saluran gastrointestinal akan menurunkan tingkat penyerapan usus. Diagnosa keempat, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, melemahnya otot pernafasan. Tujuannya, klien akan mempertahankan pola nafas yang efektif. Intervensi: auskultasi bunyi nafas tambahan. Rasional: bunyi nafas tambahan menunjukkan adanya infeksi jalan nafas atau peningkatan sekresi. Catat kemungkinan adanya sianosis, perubahan frekuensi nafas, dan penggunaan otot aksesoris. Dan berikan posisi semi-Fowler. Lakukan suction bila terjadi retensi sekresi jalan nafas. Dan terakhir, diagnosa kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan. Tujuannya, pasien berpartisipasi dalam kegiatan dengan kriteria bebas dyspnea dan takikardi selama aktivitas. Intervensi: monitor respon fisiologis terhadap aktivitas. Rasional: respon bervariasi dari hari ke hari. Berikan bantuan perawatan yang pasien sendiri tidak mampu. Rasional: mengurangi kebutuhan energi. Dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.